Balik lagi bareng gua Dule di Dongeng Hip Hop Dule. Wo 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 yo hey. Yeah, I got the rings on my neck, yeah. I got the plans in my head, yeah. So if all you're down with me, say hala. Ini bukan sekedar bunyi, juga bukan sebatas arti. Implementasi, saripati cerita berupa bukti. Tak perlu kau ragukan lagi produk tempaan BDG City. 20 tahun menapa kita sedetik berhenti. Bukan oleh buku, tapi oleh alam. Tetap ku dapat ilmu dengan berpikir dalam-dalam. Ku bukan orang yang mencelupkan jari lalu tenggelam. Aku yang meminum lautan hingga ku kenyang akan garam. What's my name, ya? G-U-F-T-U-L-E BDG City. What's my name, yo? What? What's my name, yo? Hey, what? G-U-F-T-U-L-E One and only. Oke, setelah di episode sebelumnya gue udah jelasin karakteristik masing-masing antara orang-orang yang lama dengan anak-anak yang baru. Dan gue juga nyeritain gimana pentingnya silaturahmi antara dua generasi ini, sehingga gap itu yang tadinya ada justru terjembatani dan akhirnya jadi suatu komunikasi yang bagus. Nah, gue balik lagi ke poin inti pembicaraan gue sebelumnya, yaitu apakah kita, komunitas hip hop Indonesia saat ini sedang beregenerasi atau hanya pengulangan repetisi? Ya kan? Gue ingetin lagi faktanya bahwa umur maksimal satu pergerakan atau satu komunitas itu hanya 3-4 tahun. 3 tahun efektif, 4 tahun itu udah dengan bonus stage. Ya kan? Nah, gue nggak ngejudge, gue bukan ngejudge, nggak. Tapi berdasarkan pengamatan gue, memang itulah hal yang selalu terulang dimanapun, berbagai tempat, berbagai keadaan, berbagai kondisi, berbagai komunitas, berbagai pergerakan. Tetap, karena mungkin memang 3-4 tahun itulah masa jenuhnya. Masa jenuh seorang berkumpul untuk melakukan sesuatu, dan dalam hal ini hip hop ya gitu. Kita terima aja lah itu sebagai sebuah fakta. Sehingga jika ada beberapa komunitas atau beberapa kota yang mempunyai komunitas hip hop berumur lebih dari 4 tahun, itu adalah extraordinary. Mereka harus bersyukur, karena mereka udah mencapai umur yang lebih panjang dari kebanyakan teman-teman yang lain. Oke? Nah, 3-4 tahun. Belum lagi adanya indikasi bahwa setiap generasi itu hanya mengulang apa yang pernah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Gue ingetin lagi, contohnya mulai dari ngumpul, ngulik skill, ya kan? Ngulik skill, abis itu ngumpul bareng, bikin komunitas, cari nama yang keren, udah dapat namanya, dipublish, kita bikin komunitas hip hop namanya ini. Habis itu cari tongkrongan, karena hobi nongkrong tadi. Cari tongkrongan, terus udah nongkrong, ngulik skill, bikin lagu, habis itu bikin acara. Pasti bikin acaranya kecil-kecilan dulu di pinggir jalan atau nebeng di warung siapa atau kafe mana misalnya. Tambah gede, akhirnya bikin produk. Nah, produknya oke lah, dulu kita cuman bisa bikin berupa karya, berupa produk itu paling mungkin produk mungkin cuman berupa merchandise atau album. Album pun mungkin masih berupa kompilasi yang bisa digawain ramean, sehingga kerjaannya bisa lebih gampang dengan budgeting pendanaan juga yang lebih ringan bagi masing-masing, ya kan? Nah, setelah ngulik skill, bikin komunitas, terus bikin acara, terus lantas bikin produk, bikin merchandise atau bikin kompilasi. Setelah itu udah buyar, ya kan? Sementara nanti berikutnya regenerasi lagi,
hal serupa terjadi lagi. Ngumpul lagi, bikin komunitas lagi, habis itu bikin acara lagi kecil-kecilan, terus bikin produk lagi, bikin kompilasi, udah ngilang lagi. Karena memang pengulangannya itu adalah di masa jenuh tadi itu 3-4 tahun. Sehingga jika pergerakan normal mulai dari nol, pasti mentoknya di situ-situ lagi selama 3-4 tahun itu. Gitu loh. Nah, bayangin kalau misalnya berkesinambungan, yang kayak di episode sebelumnya gue udah pernah ngomong. Yang generasi sebelumnya menjalani 3-4 tahun berhenti di titik kompilasi. Lantas ilmunya diturunkan, pengalamannya diturunkan ke generasi yang berikutnya buat ngelanjutin. Oke lah, setahun pertama mungkin mereka ngulik basicnya dulu, kayak skill, flow, teknik, rap dan segala macamnya. Dan mulai di tahun kedua mereka udah dapat suntikan di mana mereka harus meneruskan, sehingga mereka tinggal nerusin. Oke, mulai dari bikin kompilasi misalnya, di skip langsung aja ke album masing-masing misalnya, atau apapun lah itu yang menurut pengalaman dari si generasi sebelumnya penting untuk dicapai, untuk melanjutkan kisah mereka dulu. Bayangin, dari 2 generasi hip hop itu akan mencapai perkembangan yang lebih tinggi dari yang jika dibandingkan dari yang 1 generasi sebelumnya. Nah, apalagi kalau 3 generasi dengan 1 kesinambungan, maka generasi ketiga akan melakukan hal-hal yang gak pernah dilakukan oleh generasi pertama dan generasi kedua. Dan jika itu terjadi, itulah yang baru bisa disebut dengan regenerasi. Iya kan? Nah, hal inilah yang menjadi dasar pemikiran gue sebagai seorang yang cukup lama bergerak di komunitas hip hop dan melihat pergerakan hip hop di Indonesia seperti apa. Hal inilah yang memancing pemikiran gue untuk lantas menelurkan dongeng hip hop dulu ini. Di episode berikutnya gue akan menceritakan apa itu dongeng hip hop dule, dengan dasar pemikiran dan background pemikiran yang udah gue jelasin di beberapa episode sampai sekarang ini, dan apa aja yang bakal gue sampaikan di dalamnya, rencana-rencana gue mengenai dongeng hip hop dulu ini, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai apa sih itu dongeng hip hop dulu. Insya Allah di episode berikutnya akan gue telurin. Tetap di dongeng hip hop dulu bareng gue di ULI.